Baiklah Sobat Brainly, kali ini kita akan belajar mengenai soal penerapan atau aplikasi dari persamaan linear satu variabel. Nah, di sini pada soal terdapat sebuah persegi dengan banyak sekali segitiga di dalamnya dan banyak sekali sudut-sudut yang ada di dalamnya. Kita diminta untuk eh, mengidentifikasi dan menemukan besar sudut yang ada pada sudut-sudut yang ada pada persegi tersebut. Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah tentunya menganalisa. Jadi, kira-kira sudut pertama yang mana yang kita bisa temukan? Maka jawabannya adalah sudut T. Sudut T ini. Karena sisi pada persegi atau sudut T ini memiliki sudut sebesar 90 derajat. Karena ini merupakan sisi atau sudut pada persegi. Sudah jelas bahwa ini adalah sudut siku-siku, yakni berbentuk 90 derajat. Kemudian sudut yang kedua yang bisa kita cari adalah sudut X. Nah, sudut X adalah sudut ini dan sudut ini. Kita perhatikan bahwa segitiga yang memiliki sudut X, X, dan T ini adalah membentuk segitiga sama kaki, di mana suatu segitiga sama kaki ini apabila memiliki sudut siku-siku, maka kedua sudut lainnya ini adalah bernilai 45 derajat. Itu dari mana? Dari jumlah sudut pada segitiga itu adalah 180. Jumlah sudut pada segitiga adalah 180. Kemudian kita sudah mengetahui T adalah 90 derajat. Kemudian ada dua sudut X, artinya 2X derajat. Seperti ini, kemudian kita tuliskan lagi 180 derajat, sama dengan T-nya kita tulis 90 derajat ditambah 2X derajat. Kemudian 90 kita pindah ke sisi kiri, menjadi 180 min 90 sama dengan 2X derajat. Artinya tersisa 90 derajat sama dengan 2X derajat. Nah, X derajat ini adalah 90 derajat dibagi dengan 2. Artinya sudut X adalah 45 derajat. Nah, selanjutnya kita bisa mengetahui sudut N. Nah, sudut N, kita lihat sudut N ini merupakan sudut-sudut yang membentuk sebuah segitiga. Nah, sudut N ini segitiganya memiliki jumlah sudut yang sama. Artinya kita bisa terapkan seperti di atas, 180 sama dengan N ditambah N ditambah N derajat. Artinya di sini 180 sama dengan 3 kali N derajat. Maka N derajat adalah 180 derajat dibagi dengan 3. Maka nilai N adalah 60 derajat. Silahkan disimak masing-masing gambarnya. Kemudian kita lanjut untuk mengerjakan, yang bisa kita kerjakan adalah sudut P. Sudut P bisa kita kerjakan, kita lihat sudut P di atas ini, sudut P. Nah, sudut P ini berada dalam satu rumpun dengan sudut X dan N, yang mana membentuk sudut lurus atau sudut 180 derajat. Maka bisa kita tulis juga di sebelahnya sini bahwa X ditambah N ditambah P ini adalah 180. Kemudian X tadi 45, N tadi 60, dan P yang kita cari. Sehingga P derajat sama dengan 180 dikurang 45 dikurang dengan 60. Dan P derajat ini hasilnya adalah 75 derajat. Kemudian setelah kita dapatkan P, kita bisa mencari M. Kita bisa mencari M dari segitiga pada bagian sisi kiri bawah. Jadi kita ketahui di sini ada P, 2P, dan 1M. Nah, kita menggunakan jumlah sudut pada segitiga.
Jumlah sudut pada segitiga adalah 180. Maka di atas P ditambah M adalah 180. Nah, 180 ini P-nya kita tulis masing-masing saja ditambah M derajat, artinya di sini 180 dikurang dengan 75 ini kita pindah ke sebelah kiri menjadi minus 150. Langsung kita jumlahkan ini M derajat sehingga M derajat sama dengan 30 derajat. Nah, selanjutnya setelah sudut M kita bisa mencari sudut W. Sudut W. Sudut W ini adalah sudut di sini. Nah, kita tadi sudah menemukan sudut N dan sudut T. Sehingga dengan menggunakan jumlah sudut pada segitiga, yakni 180 derajat, kita bisa menjumlahkan mereka. Artinya di sini W derajat ditambah T plus 5, T derajat plus 5, ditambah dengan sudut N, itu sama dengan 180. Nah, kemudian kita masukkan nilainya. Sama dengan W derajat ditambah T plus 5 adalah menjadi 95 derajat. Kemudian ditambah dengan N itu tadi N 60 derajat. Maka di sini sudut W sama dengan 180 derajat dikurang 95 dikurang dengan 60. Didapatkan sudut W adalah 25 derajat. Nah, kemudian ketika sudah dapat sudut W, maka kita bisa mendapatkan sudut F. Sudut F di sini. Nah, sudut W dan F ini membentuk sudut siku-siku. Artinya, ini membentuk sudut 90 derajat. W tadi adalah sebesar 25 derajat. F kita cari menjadi 90, sehingga F derajat sama dengan 90 dikurang 25 langsung saja itu menjadi 65 derajat. Kemudian kita geser terlebih dahulu. Sebelumnya kita bisa mencari sudut Y agar gambarnya tidak hilang. Jadi sudut Y ini bisa kita cari menggunakan jumlah sudut pada segitiga. Kita pasangkan dengan sudut P dan F. Maksudnya Y, P, dan F. Kita ingat-ingat Y, P, dan F. Tadi adalah sudut Y tambah sudut P ditambah sudut F itu 180 derajat karena sebuah segitiga. Nah, kita mencari sudut Y. Kita cari ditambah sudut P. Sudut P tadi sudah kita temukan itu sebesar 75 derajat dan sudut F adalah 65 derajat. Sama dengan 180 derajat. Artinya sudut Y ini 180 dikurang 75 dikurang 65. Maka sudut Y ini sama dengan 40 derajat. Nah, yang terakhir sudut K. Nah, sudut K kita geser lagi gambarnya agar teman-teman ingat. Sudut K kita geser. Ini sudut K ini bisa kita cari dengan menggunakan jumlah sudut pada satu putaran penuh, yakni ini. Artinya di sini kita ingat-ingat sudut K. Kita tulis di sini terlebih dahulu biar nanti ingat. Itu kita dapatkan dari K ditambah M ditambah N ditambah Y ditambah T plus 5. Ini jumlahnya adalah 360 derajat. Kita ingat-ingat di sini masih kelihatan. Oh, masih. Jadi oke, kita tulis di bawah lagi untuk yang terakhir. Jadi di atas kita perhatikan adalah sudut K ditambah dengan M tambah dengan N ditambah dengan Y ditambah T plus 5. Ini adalah 360 derajat karena satu putaran penuh. Kita masukkan saja nilai-nilainya. Sudut K itu yang kita cari.
Sehingga kita tulis K saja ditambah sudut M 30 derajat, N itu 60, Y 40, sudut T 90 ditambah 5 sama dengan 360. Nah, kemudian sudut K ini kita tinggal kurangi saja. 360 dikurang 30 dikurang dengan 60 dikurang 40 dikurang dengan 95. Maaf, dikurang dengan 95. Nah, seperti ini. Dan ternyata hasilnya sudut K yang terakhir adalah 135 derajat. Ini adalah jawabannya, sangat panjang sekali, namun harus dilalui. Tetap semangat untuk adik-adik, selamat belajar dan salam edukasi.